Halo teman-teman semua, selamat datang di Hobi Manhwa. Di video kali ini, aku akan memberikan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kill the Dragon. Kalau kalian mau mengetahui seluruh jalan ceritanya mulai dari awal, kalian bisa baca di aplikasi yang legal ya. Jadi, Kill the Dragon ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Lee Han. Dia hidup di dunia yang mengalami perang melawan naga. Orang yang memiliki kemampuan melawan naga itu disebut dengan Psyker. Nah, pada saat mereka mengira bahwa mereka telah berhasil menaklukkan naga, orang yang memiliki kemampuan meramal masa depan meramalkan bahwa 15 tahun kemudian naga itu akan muncul kembali dan mereka diharuskan untuk melawan naga lagi. Dan waktu yang tersisa dari 15 tahun itu tuh sisanya tuh tinggal 3 tahun lagi. Oleh karena itu, lembaga pengembangan Psyker didirikan. Lembaganya itu bernama ARK. Jadi tugas ARK ini mengumpulkan anak-anak yang memiliki kemampuan Psyker untuk dididik dari kecil. Nah, kira-kira sinopsisnya tuh gitu. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Hari ini adalah hari perekrutan oleh ARK untuk anak-anak yang memiliki kemampuan Psyker. Saat ini anak-anak tersebut sedang berada di dalam pesawat. Di dalam pesawat tersebut terdapat Lee Han bersama dengan Mayor. Nah, ternyata Lee Han ini merupakan ketua dari geng Orphan War. Kemudian Mayor itu berbicara kepada Lee Han supaya Lee Han bisa menjadi Psyker yang dapat menyelamatkan dunia. Kalau Lee Han sukses menjadi Psyker, Lee Han akan mendapatkan apapun yang Lee Han mau. Saat Mayor bilang seperti itu, Lee Han langsung bilang kalau dia tidak butuh semua itu. Yang dia mau hanyalah agar sang Mayor bertanggung jawab atas adik-adiknya, mulai dari rumah, makanan, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Sang Mayor pun menjawab ia akan bertanggung jawab atas semua itu, tapi asalkan Lee Han bisa menjadi Psyker. Pada saat dia udah turun dari pesawat, dia melihat seorang anak yang membuli anak lainnya. Anak itu membuli anak lainnya karena pada saat anak yang dibuli itu sampai anak itu tuh langsung menangis. Si pembuli ini berkata, "Pergilah dari sini, karena kalian semua aku juga ikut dipandang rendah. Ini bukanlah tempat untuk anak cengeng sepertimu." Kemudian murid-murid lainnya menonton itu pun bilang, "Emang apa yang membuatmu sombong seperti itu?" Kemudian anak yang membuli itu mengeluarkan kemampuan Psykernya dan berkata, "Garis awalku sepenuhnya berbeda dengan kalian. Aku adalah Psyker terlatih." Lalu murid pembuli itu penasaran, jika dia membuat anak itu terluka, akankah ARK memulangkannya? Dia pun langsung melempar batu menggunakan kekuatannya. Pada saat batu itu hampir mengenai anak yang kena bully, Lee Han pun datang dan menangkap batu yang dilempar. Waktu dia menangkap batu, dia berkata lemparannya itu pelan. Bukankah akan lebih baik jika si pembuli langsung melemparnya dengan lengannya daripada menggunakan kekuatan? Lalu murid pembuli itu bertanya dengan nada kesal, "Siapa kau?" Lee Han pun menjawab, "Aku adalah guru etikamu." Kemudian mereka pun langsung berkelahi. Pada saat mereka sedang berkelahi, tiba-tiba ada seorang pria besar kekar datang. Pria itu menyuruh mereka berdua maju ke depannya. Pria itu bertanya kepada murid pembuli siapa nama murid tersebut. Ternyata namanya adalah Del Simon. Lalu pria itu bilang ke Del Simon, "Del Simon, kau adalah orang yang telah dilatih. Apa trait milikmu sudah muncul?" Simon menjawab, "Masih hanya psikokinesis." Pria itu pun bilang lagi, "Begitukah?" Dan dia pun langsung memukul Simon dan bilang ke Simon lagi, "Apa kau menjadi angkuh hanya dengan itu saja? Sampah!" Setelah itu dia pun bilang ke Lee Han, "Aku suka keputusanmu untuk membantu yang lemah." Tapi dia langsung memukul Lee Han. Kemudian dia berkata lagi, "Jika kau tidak mempunyai kemampuan yang sebanding dengan Simon,
kau lebih rendah dari sampah. Setelah itu, dia pun memperkenalkan dirinya. Ternyata pria itu bernama John Red. Dia merupakan instruktur yang akan mengubah mereka semua menjadi prajurit psikis yang akan bertarung melawan naga. Kemudian dia pun menyelesaikan perkenalannya dan menyuruh para murid-murid berlari keliling lapangan sampai dia bilang berhenti. Saat ini, para murid-murid sedang berlari di lapangan. Mereka yang menyerah akan langsung dikeluarkan. Lihan pun berkata dalam hatinya, "Aku sudah terbiasa dengan seperti ini. Aku bisa bertahan dari hal-hal berat seperti ini. Tapi yang aku cemaskan adalah tentang kemampuan psikis. Apa aku punya kemampuan psyker?" Lalu dia melihat murid yang dibully tadi terjatuh. Kemudian dia pun menolongnya lagi. Dan setelah sore hari, hampir malam lah, instruktur itu pun akhirnya menyuruh mereka semua berhenti. Dari total 73 orang, hanya 40 orang yang tersisa. Kemudian dia pun menyelesaikan latihan untuk pada hari ini dan berkata besok dia akan memulai pelatihan yang sebenarnya. Selama masa pelatihan, kita akan memulai setiap pagi dengan lari yang sama dengan yang kita lakukan hari ini. Kemudian keesokan harinya pun tiba. Latihan dimulai pada pukul 5 pagi. Yang dimulai dengan lari. Kemudian pada pukul 8 mereka pun sarapan. Pukul 9 ada kelas pagi. Kemudian pada pukul setengah 1 siang mereka makan siang. Pada saat ini mereka sedang makan siang. Lihan makan bersama dengan murid yang dibully tadi. Nama murid yang dibully tadi adalah Kuro. Kuro adalah teman pertama yang didapatkan oleh Lihan selama di hidupnya. Oke, kita lanjut lagi. 2 minggu pun berlalu. Jumlah anak-anak yang bisa menggunakan psyker bertambah dengan signifikan. Tapi Lihan masih belum bisa. Dia udah bertanya kepada Kuro bagaimana cara melakukannya. Tapi Kuro pun gak tahu. Lalu dia mendatangi Simon untuk bertanya cara melakukan kemampuan psyker. Lihan memohon kepada Simon. Kemudian Simon pun mau mengajarinya. Tapi Lihan jangan mengeluh dengan cara yang dilakukan Simon. Ternyata cara yang dilakukan Simon adalah dia mengambil pensil dan menusuk pensil itu ke jantung Lihan. Lihan pun kesakitan dan berkata, "Apakah ini caranya? Bukankah kau mencoba membunuhku?" Simon berkata, "Tenang aja, aku gak menusuk dengan dalam kok. Luka itu akan menjadi psychic channel." Lalu hari perekrutan yang sebenarnya pun tiba. Murid yang diterima hanyalah murid yang bisa melakukan kemampuan dari psyker, yaitu kemampuan yang dilihat dari cahaya mata. Yang bisa melakukan itu akan diterima. Lalu instruktur menyuruh yang bisa melakukan kemampuan psyker ke sebelah kanan, ke tempat si botak ini. Yang gak bisa ke sebelah kiri. Yang gak bisa itu akan langsung dipulangkan melalui helikopter. Murid-murid langsung berlari, tapi tidak dengan Lihan. Dia masih tetap berada di tengah-tengah lapangan. Instruktur pun langsung menyuruhnya untuk bergerak, tapi dia tetap diam. Instruktur pun langsung mendekatinya untuk memukulnya. Pada saat dia memukulnya, Lihan pun mengambil pena yang ada di saku baju instruktur. Lihan tetap kena pukul walaupun dia udah berhasil ngambil pena. Dia pun langsung menusuk pena itu ke jantungnya. Dia ingin melakukan cara yang dilakukan Simon pada saat sebelum hari perekrutan ini. Orang-orang yang di sana pun panik. Tapi untungnya mata Lihan berwarna biru, yang artinya dia ada kemampuan psyker dan dia pun lolos. Kemudian dia langsung menuju ke tempat si botak ini. Pak botak itu mengucapkan selamat kepada Lihan dan memberikan Lihan hadiah. Hadiahnya adalah teknologi berbentuk gelang. Kemudian instruktur pun membagi kelas mereka. Kelasnya itu terdiri dari kelas A sampai dengan kelas D. Pembagiannya itu berdasarkan kemampuan mereka selama pelatihan mereka. Mereka bisa naik dari kelas mereka selama mereka punya kemampuan. Lalu pembagiannya pun dimulai.
Kelas A terdiri dari 1 orang, yaitu Simon. Kelas B ada 4 orang. Kelas C ada 5 orang. Dan kelas D ada 15 orang. Dan si Lihan ini berada di kelas D. Ya, kemampuannya kelas D itu paling rendah lah. Kelas A dan kelas B akan dilatih oleh instruktur John Red. Dan kelas C dilatih instruktur Wei Chen. Pembagian kelasnya pun selesai. Instruktur Wei Chen menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke gym. Di tempat gym, instruktur Wei Chen memamerkan teknik tombaknya. Setelah selesai memamerkan teknik tombaknya, dia menyuruh anak-anak muridnya untuk mengambil senjata yang diinginkan oleh mereka. Lihan pun mengambil tombak sebagai senjatanya. Melihat Lihan yang mengambil tombak, instruktur bertanya, kenapa Lihan mengambil tombak itu? Lalu Lihan menjawab, angin yang aku rasakan saat kau mengayunkan tombak terasa nyaman dan dingin, aku jadi suka. Lalu instruktur berkata, mari kita usahakan yang terbaik, Lihan. 2 minggu pun udah berlalu nih. Selama 2 minggu itu pun Lihan beradu senjata dengan murid-murid yang ada di kelas D, dan dia menang. Pada saat ini, Lihan sedang beradu tombak dengan ketua kelas D yang bernama Jose. Jose ini nih akan naik kelas pada minggu depan ke kelas C. Karena Jose ini akan naik kelas, ketua kelas pun kosong kan. Nah, dia menyuruh Lihan untuk menjadi ketua kelas, dan akhirnya Lihan menjadi ketua kelas D. Keesokan harinya, Lihan menemui instruktur John Red. Lihan ingin naik ke kelas C. Tapi John Red bilang, kalau kau ingin dipromosikan ke kelas C, kau harus bertarung denganku. Lihan diperbolehkan menggunakan tombak, sedangkan instruktur John Red menggunakan tangan kosong. Jika Lihan bisa membuat bagian manapun dari tubuh instruktur John Red menyentuh tanah, Lihan akan menang dan naik ke kelas C. Tapi syarat dari kekalahan Lihan adalah jika dia mengakui kekalahan. Selama dia tidak mengakui kekalahan atau menyerah, maka bisa jadi Lihan tetap menang. Kemudian mereka pun berkelahi. Di pertarungan itu, Lihan banyak terkena pukulan oleh instruktur. Pada saat instruktur mendaratkan pukulan lagi, ujung tombak Lihan berhasil mengenai sedikit wajah instruktur. Instruktur yang terkejut dengan itu berencana untuk menyaksikan dulu teknik tombak Lihan. Saat sedang menyaksikan tombak Lihan, dia pun sadar. Ternyata Lihan menggunakan gaya sentripetal dan akselerasi. Instruktur pun jadi menyukai Lihan. Kemudian pada saat Lihan akan mendaratkan serangan terakhirnya, instruktur berencana untuk menahannya dengan badannya. Serangan Lihan pun berhasil ditahan oleh instruktur, walaupun dada instruktur terluka oleh ujung tombak Lihan. Setelah Lihan memberikan serangan terakhir, instruktur pun langsung mencekiknya dan berkata, menyerahlah Lihan, kau akan mati jika kau tidak menyerah. Kemudian Lihan menjawab, aku tidak akan menyerah meskipun jika aku mati. Mendengar itu, instruktur pun makin mencekiknya dengan sangat kuat. Lihan pun pingsan dan hampir mati. Untungnya, instruktur Wei Chen datang dan menyuruh instruktur John Red untuk berhenti. Instruktur John Red pun langsung melepaskan Lihan dan mengakui kemenangan Lihan. Dia langsung mempromosikan Lihan ke kelas B. Setelah itu, Lihan pun digendong oleh instruktur Wei Chen untuk dibawa menuju rumah sakit. Pada saat hari ke-7 di rumah sakit, instruktur Wei Chen ke rumah sakit untuk menjenguk Lihan. Setelah dia menjenguk Lihan, dia meminta izin kepada perawat untuk membawa Lihan ke gym. Sesampainya di gym, Lihan bingung, ngapain instruktur ini membawanya ke gym? Ternyata instruktur membawanya ke gym untuk memberitahunya kalau dia harus melatih psikokinesis miliknya sampai mencapai batas.
Dengan begitu, dia akan menjadi lebih kuat. Kemudian, instruktur menyuruh Li-Han jangan sampai menyerah dan teruslah berlatih. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah alur cerita dari manhwa yang berjudul Kill the Dragon part yang pertama. Untuk part kedua, kemungkinan besar agak lama karena chapternya ini masih sedikit. Tapi tenang aja, aku udah nyiapin manhwa yang lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, kalian bisa tekan dislike juga. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.